Dua pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Anies Mohaimin serta Ganjar Mahfud telah resmi mendaftarkan diri. Kini tinggal Prabowo Subianto yang belum mendaftar ke KPU. Nama calon wakil presiden Prabowo pun belum diputuskan. Gibran Rakabuming Raka dan Erick Thohir menjadi kandidat yang paling kuat mendampingi Prabowo. Siapa akhirnya yang terpilih? Sore ini kita akan membahasnya dengan jubir dan sekaligus wakil ketua umum Partai Gerindra Budi Satrio Jiwandono. Ada Sekjen Partai Amanat Nasional Edi Suparno dan Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khoiril Umam. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum. Mas Edi. Waalaikumsalam. Selamat sore Mbak Rifana. Oke, saya mau ke Mas Budi terlebih dahulu. Mas Budi, pasangan Ganjar Mahfud Anies Mohaimin sudah mendaftarkan diri di hari pertama ke KPU ini. Tinggal Pak Prabowo yang belum menentukan cawapresnya. Apa kemudian yang menjadi kendala sehingga begitu lama memutuskan pendampingnya? Baik, terima kasih Rifana, Bapak-Bapak sekalian. Ya, saya rasa sebenarnya kan bukan kendala, tapi memang dari Partai Koalisi Indonesia Maju, memang semangat yang kita tuahkan dari hari pertama memang ini adalah keputusan bersama secara musyawarah dan mufakat. Dan kami menghargai bahwa masih ada pimpinan yaitu Ketua Umum PAN, sahabat kami juga Bapak Zulkifli Hasan yang masih mendampingi Presiden di luar negeri. Untuk itu kami akan menunggu kehadiran beliau di ibu kota, di mana nanti yang kami perkirakan akan terjadi pertemuan antara Ketua Umum Koalisi Indonesia Maju untuk memutuskan calon wakil presiden pendamping Pak Prabowo Subianto. Jadi bukan kendala, saya rasa dari teman-teman Koalisi Indonesia Maju juga ya, kita sudah banyak diskusi dan banyak aspirasi, dan ini adalah semua faktor yang kami hargai satu sama lain. Jadi kami menunggu, dan pada saatnya nanti beberapa hari lagi saya rasa ya, mungkin Pak Edi nanti bisa juga menjelaskan itu yang akan ditunggu supaya nanti Ketua Umum dari Koalisi Indonesia Maju bisa bertemu. Oke, Mas Budi ya, kalau memang tidak ada kendala, tapi memang ada pembahasan, apakah memang pembahasannya ini cukup alot di internal Koalisi Indonesia Maju terkait nama cawapres? Karena kami dengar Partai Golkar tidak menginginkan nama A, kemudian Partai Demokrat mengajukan nama B, kemudian PAN juga mengajukan nama C. Jadi pembahasannya alot nggak di internal? Alot nggak? Saya rasa karena memang tokoh-tokoh yang sekarang lagi diperbincangkan adalah ya kader-kader, putra-putra terbaik, putra-putri terbaik bangsa ini ya. Memang tidak mudah untuk serta-merta memberikan nama untuk mencalonkan cawapres tersebut. Memang pembahasan diskusi ini terjadi karena memang kita ingin membuat sebuah keputusan yang matang ya, karena kepentingan karena memang keputusan ini begitu strategis ya. Untuk itu setiap partai politik memang mempunyai hak untuk benar-benar menyuarakan, dan saya rasa ya kami semua nanti akan mempunyai kebijaksanaan untuk benar-benar mencari sebuah kemufakatan dan memberikan pasangan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Dan saya rasa rekan-rekan dari partai yang tergabung di dalam Koalisi Indonesia Maju ini memang sama-sama mempunyai pandangan-pandangan yang sangat baik. Semuanya ingin memberikan kontribusi yang begitu positif bagi bangsa dan negara, dan kami menghormati proses yang masih diberikan kepada kami secara waktu. Untuk itu kami akan gunakan sebaik-baiknya, dan kami menghargai kehadiran semua partai politik. Siapa tahu juga mungkin ada beberapa partai politik yang akan bergabung juga. Ini harapan besar kami untuk membuat sebuah keputusan bersama demi bangsa dan negara. Oke, kalau Mas Budi tampaknya tidak mau membuka ya, apakah memang ada negosiasi yang cukup alot, tapi saya mau ke Mas Edi. Mas Edi, apakah memang terjadi negosiasi yang cukup alot, kengototan masing-masing partai mengajukan satu nama yang membuat kemudian pembahasan ini sulit ketemu titik temunya? Mbak Nana, saya perlu sampaikan di sini ya bahwa permasalahan siapa yang mendorong cawapres siapa, misalnya Partai Golkar mendorong kader terbaiknya, kemudian PAN mendorong Pak Erick Thohir, dan Pak PBB mendorong Pak Yusril. Perdebatan itu sudah selesai di internal koalisi, tidak ada lagi perdebatannya. Sekarang ini yang kita fokuskan adalah pada rencana untuk kita membahas
siapa yang paling pantas, paling cakap, paling cocok mendampingi Pak Prabowo sebagai cawapres, dan itu akan dibahas di dalam Majelis Ketua Umum yang mudah-mudahan akan kita selenggarakan dalam waktu sangat dekat, mengingat memang satu hal yang masih belum bisa kita menyatukan semua ketua umum adalah dengan ketidakhadiran Pak Zulkifli Hasan yang tengah mendampingi Bapak Presiden dalam kelawatan kenegaraan ke Cina dan ke Saudi Arabia. Rencana besok sore Pak Zulkifli Hasan sudah tiba di Jakarta, dan dari situ kita sudah memperkirakan pergerakannya akan cepat. Cepat dari mulai kita melakukan pertemuan di antara para ketua umum, kemudian memutuskan, mendeklarasikan, dan kemudian melakukan pendaftaran ke KPU. Oke, Mas Edi, berarti PAN ini tetap mengakui ya dalam posisi sekarang masih mendorong nama Pak Erick Thohir. Sampai yang bersangkutan Pak Erick Thohir sudah membuat SKCK Cawapres. Ini udah pede sekali loh SKCK Cawapres ini. Hal itu sudah tidak perlu dikatakan lagi, makanya saya bilang perdebatan tentang hal ini sudah selesai di internal koalisi. Karena sudah disampaikan dan rasanya semua pihak juga sudah mengetahui. Yang sekarang kita akan lakukan adalah mendudukkan semua ketua umum di dalam suatu forum, kemudian membahas siapa yang paling cocok, paling pantas untuk mendampingi Pak Prabowo, dan setelah itu dicarilah kemufakatannya, dan dengan kemufakatan itu semua partai politik pengusung Pak Prabowo akan melaksanakan secara konsekuen pemenangan Pak Prabowo dengan cawapres yang sudah kita sepakati dalam forum majelis ketua umum tersebut. Oke, saya mau minta Mas Umam untuk menganalisa apakah memang akan bisa terjadi pemufakatan ataupun keputusan yang bulat terhadap Koalisi Indonesia Maju, karena sampai sekarang ada penolakan terhadap nama tertentu begitu dari internal koalisi. Apa yang menyebabkan ini tampaknya agak belum ketemu namanya ini, kendalanya apa nih Mas Umam kalau menurut Anda? Iya, negosiasi itu memang terkesan sangat-sangat alot. Karena bagaimanapun juga Mbak Rifana, komponen dari Koalisi Indonesia Maju memang relatif lebih kompleks. Cukup banyak aktor-aktor veto playersnya di sana. Tetapi kemarin secara proses sudah cukup clear bagaimana kemudian Golkar mengajukan Pak Erlangga, kemudian sempat menguat nama Mbak Hovifah, dan kemudian ada wacana Mbak Hovifah dikuningkan. Kemudian di saat yang sama PAN sepertinya hidup mati Mas Erick Thohir, kemudian Demokrat mengajukan Mbak Hovifah, dan kemudian muncul nama Gibran. Itu salah satunya dari internal Gerindra itu sendiri. Tetapi diakui atau tidak, ada satu situasi yang tampaknya tidak terantisipasi pasca putusan MK kemarin, di mana kemudian muncul sebuah reaksi yang cukup kuat, terutama dari kalangan masyarakat sipil, kemudian dari sejumlah stakeholders dan juga media independen, yang kemudian seolah meletakkan Gibran sebagai sasaran tembak dari putusan MK yang dianggap kontroversial kemarin. Nah, situasi itu yang kemudian juga tampaknya dibaca serius oleh para pimpinan di Koalisi Indonesia Maju, dan memang betul secara teknis Pak Zulkifli Hasan sedang tidak berada di Indonesia. Tetapi ada faktor lain yang tampaknya harus juga diakui. Memang di atas kertas diberikan putusan kepada pimpinan-pimpinan partai, tetapi ada pimpinan Majelis Syuro Bayangan yang bernama Pak Joko Widodo yang tampaknya harus diperhitungkan bagaimana keputusannya di sana. Nah, oleh karena itu situasi ini yang kemudian akan meletakkan bagaimana keputusan akhir nanti harus segera dilakukan, dan tampaknya kalau misal kita cermati situasi per hari ini, pasca kemudian Gibran menjadi sasaran tembak, maka kemudian sejumlah nama-nama alternatif seperti Erick Thohir, kemudian Mbak Hovifah, kartu politiknya hidup lagi. Nah, hal ini yang kemudian nanti akan menjadi sebuah pertimbangan, karena bagaimanapun juga Gibran memang bisa menjadi mesin politik yang cukup efektif untuk menggerus kekuatan merah dan juga kekuatan dari pendukung Mas Ganjar Pranowo di Jawa Tengah. Tetapi jika kemudian itu dilakukan, Pak Prabowo besar kemungkinan akan kehilangan basis kekuatan di Jawa Timur. Maka yang bisa dilakukan oleh Pak Prabowo menghitung ulang, merekalkulasi ulang, bagaimanapun juga ada capres 2 yang sudah mendaftar hari ini, meletakkan variabel Nahdlatul Ulama di posisi cawapres mereka. Jika juga Pak Prabowo tidak menghitung itu, maka rasanya agak kerepotan bagi sel-sel politik dan juga infrastruktur pemenangan Pak Prabowo untuk
meyakinkan basis kekuatan NU di sejumlah wilayah untuk memberikan dukungan kepada Pak Prabowo. Baik, Nah, oleh karena baik. itu, Mas Umam, tahan dua dulu. ini perlu dihitung ulang. Oke, Mas Umam, saya ingin garis bawahi ya, berarti faktornya Pak Jokowi ini sangat penting untuk menentukan siapa cawapresnya Pak Prabowo. Mas Budi, faktornya Pak Jokowi itulah yang kemudian sangat diperhitungkan oleh Pak Prabowo, oleh koalisi ini terkait dengan nama cawapres ya. Tapi jangan dijawab dulu Mas Budi, kita harus jeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kita akan lanjutkan perbincangan kita. Prabowo Subianto mencari cawapres, Mas Menteri atau Mas Wali? Karena kandidatnya yang menguat saat ini udah tinggal 2 nama. Bersama dengan Waketum Gerindra ada Budi Jiwandono, kemudian Sekjen PAN Edi Suparno, dan juga Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam. Saya mau ke Mas Budi lagi. Mas Budi, apakah kemudian Gerindra mengakui bahwa faktornya Pak Jokowi ini sangat menentukan ya dalam memutuskan nama cawapres ini? Mbak Rifana, saya mau tegaskan di sini ya, Pak Presiden Jokowi sudah berulang kali ya menegaskan bahwa beliau tidak mencampuri urusan penentuan capres dan cawapres ya. Beliau sudah sangat tegas, itu adalah urusan partai politik. Ya, sekali lagi kami sangat menghargai masukan dan semua aspirasi dari partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Dan memang komponen yang belum hadir sampai sekarang itu adalah sahabat kami dari Partai Amanat Nasional. Jadi kami sekali lagi percaya ya bahwa memang kedaulatan partai politik yang diwakili oleh masing-masing ketua umum partai lah yang nanti akan benar-benar menetapkan ya pilihan siapapun itu pada waktu yang tidak jauh lagi. Oke, Mas Budi, Sekjen Partai Gerindra ya, Mas Ahmad Muzani semalam sudah memberikan kode bahwa cawapresnya Pak Prabowo adalah anak muda yang punya pengalaman di pemerintahan. Ini mengacu ke Gibran Rakabuming Raka. Ya, saya akan persilahkan untuk publik menilai itu sendiri. Tapi yang jelas bahwa kami mendengarkan termasuk aspirasi yang memang anak-anak muda di bangsa ini yang sebagai komponen pemilih ada lebih dari 52-54% di tahun 2024. Dan ini yang akan menjadi tulang punggung bangsa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Di mana aspirasi dan suara anak-anak muda ini adalah benar-benar harus memang kita perhitungkan. Tapi ya kalau kita lihat ya partai itu Mas Gibran, tapi kita lihat juga ya Pak Erick Thohir masih cukup muda juga ya. Jadi kita lihat lah, mari Pana kita Pak Erick Thohir udah nggak muda, usianya udah di atas 50 tahun Mas Budi. Gitu ya? Iya, jadi anak muda yang dimaksud ini siapa? Bu Kofifa juga usianya di atas 50, jadi anak muda yang dimaksud ini cuma Mas Gibran. Ini Sekjen Anda loh yang bilang. Itu kenapa? Sekjen Anda loh yang bilang ini anak muda berpengalaman di pemerintahan. Saya kembalikan itu nanti silakan publik menafsirkan masing-masing. Kita akan menghargai ya semua aspirasi partai politik Koalisi Indonesia Maju, ya kita akan duduk bersama, nanti akan ditentukan. Dan insya Allah nanti akan memberikan pasangan yang terbaik untuk Indonesia. Pertanyaan saya ya Mas ya, Anda tidak membantah bahwa itu adalah Gibran Rakabuming Raka. Anda menyerahkan ke publik untuk bisa menilai dan menebak siapa nama itu. Tapi tebakan kami adalah Gibran, Anda tidak membantah itu. Pertanyaan kami sederhana, kenapa Gerindra sangat ingin mendorong seorang Gibran Rakabuming Raka di antara jutaan anak muda lainnya di Republik ini? Loh, kami kan melihat sebenarnya kemarin keputusan MK itu sebenarnya membuka peluang bukan cuma Mas Gibran saja, tapi banyak juga mereka yang sudah terpilih, sudah mempunyai pengalaman memimpin, apakah itu sebagai eksekutif atau legislatif. Dan ini ya sebenarnya untuk kami adalah harapan untuk anak-anak muda di Indonesia itu, siapapun itu, bukan cuma Mas Gibran, untuk mendapatkan kesempatan. Ya bahwa memang selama ini ada aspirasi yang mendorong Mas Gibran karena beliau mempunyai kredibilitas, beliau mempunyai banyak prestasi yang telah dituakan dari pengalamannya sebagai wali kota Solo. Ya ini yang perlu kita tampung juga. Dan saya rasa itu kembali, nanti kita kembalikan bahwa ini adalah kedaulatan rakyat. Rakyatlah yang nantinya akan memilih siapapun itu. Oke, banyak Mas, jutaan
anak muda yang berpengalaman di pemerintahan tapi bukan anaknya Pak Jokowi itu tidak dipilih. Makanya pertanyaan kami, apakah karena Mas Gibran anak muda berpengalaman di pemerintahan dan anaknya Pak Jokowi, itu faktor anaknya Pak Jokowi ya yang dibutuhkan oleh Gerindra sebagai endorsement itu, Mas Budi ya? Kami menerima aspirasi dan doa dan banyak harapan dari Mas Gibran itu kan bukan cuma dari kalangan Gerindra, Mbak Rifana, ini banyak kalangan loh yang mendorong dia juga, dan kami sebagai wadah sebuah partai politik kami patut mendengar aspirasi ini, dan sebagai perjuangan kita sebagai suara anak muda ke depan, ya mungkin nama beliau juga patut menjadi bagian dari perbincangan sebagai sosok calon wakil presiden yang merepresentasikan suara anak muda ke depan. Ini menjadi bagian penting, Pak. Iya, merepresentasikan anak muda. Di Gerindra juga banyak anak muda, Mas. Kenapa nggak Mas Budi Jiwandono saja ataupun Mbak Rahayu Saraswati? Kenapa harus Mas Gibran? Ya kalau masa kan capresnya kan Pak Prabowo, masa Pak Prabowo sama Mas Budi kan nggak mungkin. Itu kan ya tinggal. Makanya kan ini sekali lagi keputusan MK ini membuka kesempatan bagi bukan cuma Mas Gibran tapi banyak anak-anak muda yang sudah menduduki posisi-posisi memerlukan pengalaman yang mumpuni. Apakah itu sebagai wali kota, bupati, anggota legislatif, dan ini saya rasa baik, ini contoh-contoh dari negara-negara lain ya Mbak Rifana, kan banyak sekali anak-anak muda. Yang terakhir adalah di Ekuador, seorang anak muda 35 tahun terpilih menjadi pemimpin negara Ekuador, dan banyak contoh-contoh lainnya dari New Zealand, Finlandia, dan negara lain yang anak-anak di bawah 40 tahun mendapatkan kesempatan untuk memimpin. Jadi saya rasa ini adalah perkembangan baik bagi kesempatan untuk anak muda Indonesia memimpin ke depan. Ya, sekali lagi banyak anak muda yang bukan anaknya presiden, Mas, tapi berpengalaman di pemerintahan, mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan selain nama Mas Gibran. Saya mau ke Mas Edi Suparno. Mas Edi, PAN dalam posisi menerima kalau nanti Pak Prabowo memutuskan Mas Wali, Mas Gibran yang jadi cawapres, PAN akan tetap istiqomah di koalisi Indonesia Maju? Nana, jadi sejak kita bergabung dengan koalisi Pak Prabowo, dengan pada saat kita deklarasi tanggal 13 Agustus 2023, kita sudah menyatakan diri masuk dalam koalisi dengan berdasarkan semangat kebersamaan. Dan pada saat itu pun Pak Prabowo sudah menyatakan bahwa nanti untuk cawapres kita akan bahas bersama-sama dengan Ketua Umum. Jadi semangat kebersamaan inilah yang kita bawa ke depannya. Dan kami sudah menyampaikan dalam berbagai kesempatan kehendak dan keinginan Partai Amanat Nasional untuk mendorong Pak Erick Thohir. Begitu pula partai-partai yang lain. Jadi menurut saya perdebatan itu kan sudah tidak ada lagi. Yang perlu kita dengar adalah Pak Prabowo saat ini aspirasinya bagaimana. Pak Prabowo saat ini menghendaki sosok cawapres yang seperti apa. Dan itu kita siap mendengarkan, kita akan hormati pandangannya. Bahkan sekarang pun banyak pihak yang menyampaikan deklarasi, banyak pihak menyampaikan dukungan kepada Mas Gibran, itu pun kita hormati. Kalau ternyata ada dukungan terhadap sosok anak muda lainnya atau tokoh lainnya untuk dijadikan pendamping Pak Prabowo, itu pun kita hormati. Forumnya sudah ada kok, sudah tersedia. Tinggal kita membahasnya, dan kita tetap, PAN itu sudah 2 kali mendukung Pak Prabowo di Pilpres 2014, 2019. 2024 menjadi ketiga kalinya kita tidak pernah kemudian balik badan atau menyatakan kemudian berubah pikiran. Ini konsistensi PAN, dan konsistensi ini akan kami lanjutkan sampai dengan pendaftaran, sampai dengan nanti Pilpres 14 Februari 2024. Baik, jadi PAN istiqomah siapapun nama cawapresnya Pak Prabowo ya. Tapi Mas Edi, kami juga mendengar ya bahwa Pak Erick Thohir terus berstrategi, bermanuver, melobi termasuk ke PAN dan juga PBNU agar namanya dipilih sebagai cawapresnya Pak Prabowo. Betul ya, masih upaya berarti ya Mas Edi ya? Saya nggak tahu apakah memang demikian, tetapi kalaupun iya, saya kira ya semua pihak tentu untuk maju di dalam Pilpres 2024 harus menunjukkan tidak hanya latar belakang dan rekam jejak, tetapi juga harus menunjukkan bahwa ya saya betul-betul layak untuk dipilih menjadi cawapres, menjadi capres, demikian. Jadi saya kira tidak terkecuali, tidak hanya Pak Erick Thohir saja, tapi semua putra terbaik yang akan berlaga atau memiliki potensi berlaga di Pilpres 2024 harus melakukan hal tersebut. Masa menunggu
mandatnya datang, masa menunggu untuk dilamar? Tidak kan, harus berusaha sekeras mungkin untuk meyakinkan semua elemen masyarakat bahwa yang bersangkutan memang berhak dan layak untuk dicalonkan. Jadi itu bagian dari strategi meyakinkan begitu ya, sepanjang janur kuning belum melengkung, usaha sah-sah saja begitu ya Mas Edi ya. Terakhir ya Mas Budi ya, soal resistensi, apakah kemudian Gerindra mengakui resistensi terhadap Pak Erick Thohir lebih tinggi dari Golkar dan Demokrat ketimbang Mas Gibran? Jadi titik temunya ini nanti di Mas Gibran, karena resistensinya terhadap Pak Erick lebih tinggi nih di internal koalisi. Saya rasa bukan masalah resistensi, ya, tetapi memang banyak argumentasi kuat dari masing-masing partai politik. Karena sekali lagi tadi Pak Edi juga sudah menyuarakan ini adalah putra dan putri terbaik bangsa Indonesia, ya, mempunyai kapasitas kekuatan masing-masing. Inilah yang kita kedepankan, dan sesuai tadi Mas Edi juga menyebutkan kembali, apa yang memang dikedepankan di dalam Koalisi Indonesia Maju ini adalah suasana kebersamaan. Apapun itu, keputusan itu akan diambil oleh ketua masing-masing secara mufakat bersama, dan kita akan melangkah juga bersama. Ini keputusan kolektif. Jadi saya rasa bukan masalah resistensi, Mbak, tidak ada. Ini cuma memang menentukan pasangan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Oke, terakhir ya ke Mas Umam ya. Mas Umam, kalau dilihat petanya ya, siapa yang berpeluang lebih besar untuk dipilih, Erick Thohir atau Gibran? Atau mungkin tiba-tiba ada nama baru yang muncul di tikungan terakhir? Ini politik selalu nggak jelas nih. Iya, semua kemungkinan bisa terjadi. Tetapi bagaimanapun juga, kalau misal kemudian masing-masing pihak bisa mempercepat proses negosiasi, terutama dari simbol-simbol kekuatan yang kemarin mengalami deadlock. Kalau misal kemudian Erick Thohir sendiri kemudian diajukan sebagai posisi cawapres alternatif jika kemudian Gibran tidak maju, maka Erick Thohir sendiri kemarin sudah tampaknya mencoba untuk meyakinkan dengan melalui lobby-lobby yang tadi disampaikan oleh Mbak Nana dari PAN sendiri, dari PBNU juga dikabarkan mencoba untuk meyakinkan bahwa kalau misal kemudian Mas Gibran yang diajukan, tampaknya memang simbol-simbol kekuatan politik Kiai agak kesulitan untuk diyakinkan. Karena diakui atau tidak, ada dua capres yang sudah meletakkan variabel NU sebagai cawapresnya. Jika kemudian Pak Prabowo tidak menghitung itu, tentu itu akan menjadi sebuah catatan. Ditambah lagi, Pak Prabowo itu sudah kuat di Jawa Barat. Sementara kalau misal kemarin Mas Ganjar dan Pak Mahfud itu cukup kuat di Jawa Timur, tetapi tidak memiliki basis yang memadai di Jawa Barat. Pak Prabowo relatif kuat di Jawa Barat, relatif kuat di Banten, maka dia membutuhkan sosok yang memberikan kekuatan di wilayah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Nah, kalau misal kemudian percaya pada, let's say, adalah sebuah mitos bahwa Jawa Timur sebagai battlefield yang kemudian menentukan pertarungan kekuatan di Pilpres 2024 mendatang, maka variabel NU dan juga variabel teritorial Jawa Timur perlu diperhitungkan betul di sana. Nah, oleh karena itu, kalau misal kemudian ET dianggap sebagai representasi NU, di-endorse oleh PAN sebagai mesin politik Muhammadiyah, ini variabel baru, Nahdlatul Muhammadiyyin ini. Mungkin itu bisa diajukan, tetapi yang terpenting bisa meyakinkan bagaimana kemudian Golkar bisa menerima itu sebagai bagian dari keputusan kolektif. Tetapi kalau misal kemudian tidak bisa, tentu ini membutuhkan proses yang lebih lanjut, terutama barangkali intervensi dari pimpinan Majelis Syuro Bayangan tadi yang sudah ditunggu-tunggu kedatangannya di Indonesia. Oke, kita tunggu nanti bagaimana keputusan akhirnya, karena sekali lagi politik itu the art of possibility. Kita tidak tahu kalau misalnya hari ini ada dua nama menguat, siapa tahu ada yang muncul di tikungan terakhir. Sekali lagi kita belum tahu hasilnya akan seperti apa. Kita akan menunggu dalam waktu beberapa hari mendatang kira-kira siapa sosok cawapres dari Prabowo Subianto. Apakah Mas Wali, Mas Menteri, atau ada sosok ketiga yang hadir di tikungan terakhir. Terima kasih sekali tiga orang narasumber yang sudah hadir pada sore hari ini. Ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Satriojiwandono, kemudian ada Sekjen Partai Amanat Nasional Mas Edi Suparno, dan juga Mas Ahmad Khairul Umam, Direktur Eksekutif Indo Strategik. Sehat selalu Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung.